في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Video ini adalah pelajaran pertama dari rangkaian pelajaran kita tentang fiqhus shalah ala madhhab Syafi'i, di mana kita akan membahas tentang fikih salat, ringkasan fikih salat dalam mazhab Syafi'i, yang dimana materi kita akan kita ambil dari matan Abu Syuja rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk memahami perkara-perkara ibadah kita yang dimana yang akan kita pelajari dalam ilmu fikih ini. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Maka pada pertemuan kali ini mari kita sedikit membahas tentang bagaimana Islam memandang ilmu, bagaimana Islam memuliakan para ulama, dan bagaimana pentingnya ilmu fikih bagi seseorang. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Salah satu nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana Ia menjadikan kita di antara barisan kaum mukminin dan muslimin, barisan orang-orang yang beriman, barisan orang-orang yang berislam dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan beriman dan berislam. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh diibaratkan, agama ini seperti janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji yang kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan benar-benar bersungguh-sungguh untuk melakukan segala perintahnya, kemudian sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan baik di dalam Al-Qur'an maupun dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, masalah kita selalu terletak pada janji. Kadang-kadang kita lupa dengan janji kita, atau kadang-kadang kita ingat terhadap janji itu, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menepati, bagaimana cara kita konsisten di dalam menepati janji kita. Padahal semua tahu bahwa tolak ukur keselamatan kita di hari akhir nanti terpatri pada seberapa kuat atau seberapa kompeten kita dalam menepati janji kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau boleh diibaratkan, kadang-kadang kita seperti orang yang tahu jalan pulang, akan tetapi tidak tahu bagaimana cara melangkah untuk jalan pulang tersebut. Maka dalam ketidaktahuan itu, barangkali yang paling tepat menjadi teman kita adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat, yang mendorong kita untuk beramal. Maka kita tahu bagaimana Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bagaimana syariat ini betapa sangat menghargai kedudukan orang yang berilmu. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala firmankan, misalkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat derajat orang-orang yang beriman, kemudian mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan harta. Akan tetapi ajib, luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan-tambahan ma'rifat dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku tambahan-tambahan ilmu. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis-hadisnya kita bisa memahami, kita bisa mengetahui bagaimana Islam ini betapa Islam ini sangat menghargai ilmu dan para ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, misalkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din.
Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik untuk memahami perkara-perkara agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Karena dari Al-Qur'an kita mengambil perkara-perkara agama kita. Jadi artinya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari perkara-perkara agamanya melalui Al-Qur'an wa 'allamah, kemudian dia mengamalkan atau mengajarkan ilmu tersebut. Maka itu juga yang dilakukan oleh para salaf. Karena mereka sangat mengetahui pentingnya ilmu dan kemuliaan para ulama, maka mereka sangat berusaha sebaik mungkin, sekeras mungkin untuk mendapatkan ilmu. Al-Imam Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibni Abi Amir Al-Asbahi rahimahullah, yang dikenal dengan Al-Imam Malik, pernah ditanya tentang seseorang yang sebentar lagi akan dihukum mati, tidak tersisa, umurnya hanya tersisa sebentar saja. Beliau ditanya, "Wahai Malik, amal perbuatan apa yang terbaik yang dilakukan oleh orang yang hendak mati ini?" Beliau menjawab, "Ilmun yata'allamuhu." Ilmu yang dia pelajari atau menuntut ilmu. Salah seorang yang hadir di majlis itu menyanggah, "Qila ya Aba Abdullah, innahu la ya'malu bihi." Wahai Abu Abdullah, engkau katakan dia sebaik-baik amal baginya adalah mempelajari ilmu, akan tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Maka beliau menjawab dengan sangat lantang mengatakan, ta'allumuhu khairun minal amali bihi. Mempelajarinya lebih baik daripada mengamalkannya, kata beliau. Maka tidak heran murid Imam Malik, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi, atau yang dikenal dengan Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, mengatakan bahwa menuntut ilmu lebih baik daripada rangkaian salat sunat yang dilakukan oleh seseorang. Maka Imam Suyuti alaihi rahmatullah mengatakan, "Wal ilmu khairun min salatin nafilah faqad ghadallahu birizqin kafilah." Wal ilmu khairun min salatin nafilah. Ilmu lebih baik daripada salat nafilah, kata Imam Suyuti alaihi rahmatullah. Kemudian murid dari Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal ibni Hilal ibni Asad Asy-Syaibani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana ayat itu bercerita atau membicarakan tentang 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat, di antaranya fi sabilillah. Beliau menerjemahkan atau menafsirkan kata fi sabilillah itu para penuntut ilmu. Maka tidak heran Imam Malik alaihi rahmatullah meriwayatkan dalam Muwatta'nya, meriwayatkan salah satu riwayat dari Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Beliau mengatakan, man kharaja ilal masjid, barang siapa yang keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa li'ilmin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, tidak ada yang membuat dia keluar kecuali karena ilmu yang ingin dia pelajari atau ilmu yang hendak dia ajarkan kepada orang lain, fahuwa fil jihad, maka dia dalam keadaan jihad, kata beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka ketika itu, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, salah satu ilmu yang terbaik yang dipelajari oleh seseorang setelah ilmu yang menolong dia untuk memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu yang memiliki kaitan erat dengan ibadah hariannya. Ilmu yang berkaitan tentang thaharah, bersuci yang dia lakukan. Ilmu yang berkaitan tentang salatnya, yang dimana salat merupakan asyraful ibadah, salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkaitan tentang bagaimana cara dia menyucikan dirinya ketika dia terkena janabah. Nah, ilmu ini yang mempelajari tentang hal-hal yang kita sebutkan tadi disebut dengan ilmu al-fiqh. Ketika seseorang mempelajari ilmu al-fiqh, kemudian dia beribadah setelah mempelajarinya, maka dikatakan bahwa dia telah menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan ibadah hariannya ala basirah, berlandaskan ilmu. Yang dimana kita tahu bahwa ketika seseorang melakukan ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berlandaskan ilmu, maka sangat beda pahalanya dengan orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita untuk mempelajari ilmu fikih ini. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, insyaallah dalam rangkaian pelajaran atau kajian muzakarah kita tentang ilmu fikih ini, insyaallah kita akan mengambil mazhab Syafi'i sebagai landasan kita. Kemudian kitab yang akan kita gunakan adalah Matan Abi Syuja'.
rahimallahu tabaraka wa taala. Lalu kenapa kita memilih madhab Syafi'i? Dan kenapa kita memilih matan Abu Syuja? Bolehkah kita bermadhab? Semua itu insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.